الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله الذي خلق نور على قلوب المؤمنين وجعلها سببا للسعادة العاملين المخلصين فطوبى لمن آمن بالله ومن اتبع سنة خاتم النبيين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan mudah-mudahan ini akan dicatat sebagai amal solih kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Insyaallah nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, insyaallah harinya itu hari Ahad, ada agenda pelantikan presiden terpilih bagi bangsa Indonesia. Tentu bagi satu bangsa ini adalah merupakan satu sejarah dalam perjalanan bangsa kita. Karena apa? Karena setiap ada pergantian kepemimpinan, lebih-lebih itu adalah Presiden Republik Indonesia. Tentu sebagai rakyat kita menginginkan secercah harapan untuk ada perubahan, untuk ada sebuah kebijakan-kebijakan yang akan bisa menenteramkan rakyatnya. Karena pemimpin atau dalam hal ini presiden itu adalah merupakan tonggak utama dalam suatu bangsa. Dan kualitas seorang pemimpin akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa tersebut. Berbahagialah rakyat yang ia mempunyai pemimpin yang adil, pemimpin yang mewarisi sifat-sifat Rasulullah SAW yang 4 itu: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sehingga ketika satu bangsa atau rakyat dipimpin oleh seorang pimpinan yang mempunyai 4 sifat itu, maka akan terwujudlah satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi sebaliknya, akan celakalah rakyat ketika dia dipimpin oleh pimpinan yang zalim, ketika dia dipimpin oleh pimpinan yang dia itu hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang diberi amanah kepemimpinan, mulai dari level tingkat atas presiden sampai bahkan kepala keluarga. Perhatikanlah firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila engkau menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah engkau menetapkannya dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Maka amanat kepemimpinan sesungguhnya adalah amanah yang berat, yang itu nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Seorang ayah, dia adalah pemimpin di keluarganya. Maka nanti di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawab tentang keluarga yang dipimpinnya. Seorang lurah, dia adalah pemimpin di kelurahannya. Maka nanti di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawab terhadap nasib masyarakat yang ia pimpin di kelurahannya itu. Bahkan seorang kepala negara, seorang presiden itu adalah pemimpin bagi bangsanya. Maka 200 juta lebih bangsa Indonesia ini nasibnya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh pimpinannya. Sehingga kepemimpinan ini adalah berat. Maka ketika orang itu memandang kepemimpinan sebagai satu amanah, tentu tidak ada yang berebut menjadi pimpinan. Seperti sekarang ini banyak orang itu berebut menjadi pimpinan, berebut menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Tidak jadi masalah ketika dia punya komitmen untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa setiap kepemimpinan adalah mas'ulun an ra'iyatihi. Ada pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Sehingga kalau sampai dia itu nanti berbuat zalim, maka akan ada balasannya. Dalam satu kisah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah dalam satu malam itu melihat di satu rumah ada seorang janda yang dia itu bersama dengan anaknya. Anaknya menangis. Diperhatikan saja oleh Umar itu. Ternyata anaknya tadi itu sedang dalam keadaan lapar. Sedangkan dia tidak punya makanan apapun di malam itu. Maka Umar bin Khattab yang beliau adalah pimpinan atau presiden lah katakanlah, merasa bertanggung jawab dengan nasib rakyatnya itu. Maka malam itu juga beliau menuju ke Baitul Mal. Beliau angkut sendiri satu karung gandum untuk diberikan kepada ibu tadi. Ajudannya yang bernama Aslam itu mengatakan, ya Khalifah, biar aku yang mengangkat. Jangan wahai Aslam. Karena nanti daripada saya menjadi beban di akhirat ketika ada rakyat saya yang dalam keadaan kelaparan. Lebih baik saya memikul gandum sekarang ini daripada nanti di akhirat saya dimintai pertanggungjawab. Sampai demikian. Karena demikian beratnya kepemimpinan itu. Maka para jamaah rahimakumullah, marilah sebagai rakyat ini kita selalu berdoa, mendoakan pimpinan-pimpinan kita yang telah diamanati itu, agar mereka menjadi pimpinan yang betul-betul takut kepada Allah Ta'ala dan sayang kepada kita rakyatnya. Sehingga rakyat ini akan menjadi rakyat yang tenang, rakyat yang tentram, menjadi rakyat yang betul-betul diayomi oleh para pimpinan-pimpinan kita. Karena itu sangat menentukan. Nah, para jamaah rahimakumullah, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak pada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita menjadi warga negara yang baik dengan senantiasa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kita mendoakan bangsa kita ini agar ujian, cobaan atau teguran dari Allah Ta'ala kepada bangsa kita ini segera berakhir. Karena kalau kita lihat bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya raya, Zamrud Khatulistiwa, negara yang di dalamnya banyak sekali kekayaan alam, kekayaan laut, hutan dan lain sebagainya. Maka
Sesungguhnya bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya raya. Tetapi pertanyaannya, kenapa kekayaan bangsa kita ini belum bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, belum bisa mensejahterakan rakyatnya? Karena tentu ada beberapa orang yang berbuat dolim. Ada orang yang kemudian dia itu rakus dan serakah, yang mengorbankan orang lain, yang memakan bukan haknya. Maka sekali lagi kita berharap mudah-mudahan nanti pemerintahan yang baru ini, presiden beserta para kabinet menterinya adalah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sayang kepada kita rakyat Indonesia ini, sehingga bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang kembali bangkit dari keterpurukan. Secara perlahan bangsa kita ini akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu wahallati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadi Indonesia baldatan aminatan mutmainnah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma salimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innallaha wa